Jadi segitiga pengaman itu seperti ini, Pak. Segitiga pertama adalah untuk perlindungan cash flow. Diberikan jaminan kesehatan berupa kartu hitam, namanya PPH+. Fungsinya apa? Mengamankan semua biaya medis yang terjadi akibat perawatan di rumah sakit. Nih, kemudian yang kedua adalah untuk perlindungan aset. Fungsinya apa? Mengamankan aset yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun agar tidak dijual untuk biaya rumah tangga saat belum bisa bekerja. Maksudnya gimana? Saat pencari nafkah sakit ringan hanya butuh waktu 1-2 minggu di rumah sakit. Dan biasanya setelah pulang, dia langsung sembuh dan bisa kerja lagi. Tapi jika dia terkena sakit yang butuh pengobatan berbulan-bulan bahkan menahun, tentu dia tidak bisa langsung kerja. Dia butuh istirahat berbulan-bulan juga bahkan bertahun-tahun di rumah. Jadi dia nggak bisa langsung kerja. Bahkan kemungkinan perusahaan tempat kerjanya pun tidak akan mengizinkan dia untuk kerja. Nah, pada saat dia nggak kerja, bagaimana dengan penghasilannya? Pasti akan bermasalah kalau tidak ada penghasilan. Karena apa? Biaya rumah tangga akan terus berjalan. Nah, sakit kritis itu ibarat gunung es. Gunung es itu kelihatannya kecil di permukaan, tetapi justru yang tidak terlihat itulah yang lebih besar yang ada di dasar lautan. Sama seperti pengobatan penyakit kritis, bagi yang belum pernah mengalami langsung, yang terlihat hanya biaya medis di rumah sakit, padahal ada biaya-biaya non medis yang tidak terlihat. Seperti apa? Yang pertama adalah pengganti penghasilan pencari nafkah utama. Ini biasanya kita amankan 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena biasanya orang yang terkena sakit kritis dia butuh waktu antara 2-5 tahun untuk bisa sembuh. Dan dia bisa kerja lagi. Jadi selama waktu 5 tahun pengobatan dia tidak perlu kerja, tetapi penghasilannya 5 tahun ke depan sudah ada di depan mata. Nih, uang cash di depan. Kemudian yang kedua adalah untuk pengganti penghasilan pasangan. Ini dibutuhkan jika pasangannya punya penghasilan. Maksudnya gimana? Contoh, sang suami kena sakit kritis, istri kerja. Nah, kalau si suami butuh dirawat di rumah sakit berbulan bahkan menahun, biasanya istri yang mencintai suami pasti lebih memilih menemani suami di rumah sakit daripada mementingkan harus bekerja. Betul ya, Pak? Nah, terus kalau bahkan ada yang sampai dia nggak mau kerja, yang penting fokus nemenin suami. Kalau dia nggak kerja terus penghasilannya bagaimana? Nah, disinilah untuk mengganti penghasilan pasangan. Kemudian yang ketiga adalah untuk biaya lain-lain. Nah, biaya lain ini bisa digunakan untuk pengobatan herbal dan alternatif. Bisa juga untuk transportasi dan akomodasi jika kita mau berobat di luar kota atau di luar negeri. Nah, ini tergantung dari lifestyle masing-masing. Kemudian yang keempat ini adalah untuk pelunasan hutang. Jadi jika pencari nafkah memiliki hutang, contohnya KPR, itu kalau meninggal memang lunas. Tapi kalau setengah meninggal, maksudnya gimana? Setengah meninggal itu kalau dia terjadi kondisi kritis, contohnya jantung, stroke, kanker. Maka dia belum meninggal, tetapi masih hidup. Tapi nggak bisa kerja. Nah, disitulah beban hutang dilunasi sama segitiga pengaman. Itu adalah level kedua. Kemudian yang level ketiga, yaitu segitiga pengaman yang ketiga adalah untuk melindungi penghasilan abadi. Maksudnya gimana? Kalau sakit kritis masih ada kemungkinan 5 tahun sembuh, bisa kerja lagi. Tapi kalau sudah masuk rumah duka, tidak mungkin dia bisa kerja lagi. Kalau bisa kerja lagi, ngeri, Pak. Makanya di segitiga pengaman yang ketiga ini disebut perlindungan penghasilan abadi. Yang isinya apa? Satu, pengganti penghasilan abadi. Fungsinya untuk menggantikan penghasilan pencari nafkah utama selama-lamanya. Jadi meskipun pencari nafkah pergi dan tidak kembali lagi, penghasilannya akan tetap ada dan sama. Caranya gimana? Penghasilan setahun kalikan 20. Maka otomatis akan ada penghasilan yang abadi. Nah, contohnya penghasilan Bapak 10 juta. 10 juta per bulan ya, Pak. Nah, 10 juta berarti kalikan 12 kalikan 20 berarti ketemu 2,4 miliar. Jika kita sudah punya 2,4 miliar cash, seandainya kita pergi dan tidak kembali lagi, maka 2,4 M
ini kita taruh di deposito, entah syariah, entah konvensional, terserah kita. Yang penting dari bagi hasilnya saja, anggaplah 5%, maka kita setiap bulannya hanya memanfaatkan bagi hasil yang 5%, sudah dapat 10 juta setiap bulan. Dan uang tunai yang ada di deposito 2,4 M akan tetap ada, menjadi abadi di sana, Pak. Itu makanya disebut pengganti penghasilan abadi. Nah, terus kemudian yang kedua untuk pelunasan hutang. Jika ada hutang yang tidak otomatis lunas saat meninggal, sebaiknya Bapak masukkan ke sini. Biar apa? Dilunasi segitiga pengaman. Tapi kalau meninggal lunas ya nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga ada biaya lain-lain. Nah, biaya lain ini untuk biaya pemakaman dan pasca pemakaman. Kadang-kadang orang nggak mau berpikir tentang biaya pemakaman. Tetapi dia sadar nggak, Pak? Suatu saat hari itu tiba, siapa yang akan menanggung beban biaya pemakaman? Dan sederet adat pasca pemakaman pasti yang ditinggalkan kan, orang-orang yang katanya dicintai tapi malah ternyata dikasih beban. Nah gitu. Nah makanya sebaiknya ini tergantung dari adat dan kepercayaan kita, masukkan berapa nominalnya. Kemudian yang keempat adalah untuk warisan. Nah jika selama hidupnya almarhum ini sudah mempunyai cukup banyak warisan, ya sudah, kita nggak perlu nambah warisan, tapi kita kasih yang namanya pembebasan pajak waris. Nah maksudnya apa pembebasan pajak waris? Kalau kita punya aset tetap seperti rumah, tanah, properti dan lain-lain, ternyata pemerintah punya hak 5%. Artinya apa? Pada saat kita hidup ataupun meninggal, kita wajib bayar 5%, Pak. Kalau kita hidup namanya BPHTP, kalau kita meninggal namanya pajak waris. Itu. Tapi kalau dianya merasa belum punya warisan nih contohnya, belum punya warisan, atau merasa warisannya nggak cukup banyak. Contohnya gimana? Anaknya banyak tapi rumah aja masih ngontrak. Ya kita bikinkan warisan. Inilah warisan yang paling cepat, mudah, dan murah dibanding kita harus menyiapkan warisan secara real. Nah Pak, demikian ya Pak penjelasan segitiga pengaman. Apakah ada pertanyaan atau sudah cukup jelas Pak? Jika sudah cukup jelas, boleh ya Pak saya coba hitungkan berapa sih segitiga pengaman yang sesuai dengan kebutuhan keluarga Bapak. Karena masing-masing orang itu berbeda tergantung dari standar kehidupan keluarga sebelumnya. Boleh ya Pak? True Prime Healthcare.